Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang 5 benda di rumah yang disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Kehadiran malaikat di rumah kita tentu membawa berkah dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita untuk mengetahui dan menghadirkan benda-benda ini di rumah kita. Sahabat beriman, mari kita simak, yaitu yang pertama, sarung dan mukena. Saudaraku, alat sholat ini menunjukkan kesungguhan penghuni rumah dalam beribadah. Kehadirannya di rumah akan menarik malaikat pembawa rezeki untuk datang dan memberkati serta mendoakan penghuni rumah. Gunakan sarung dan mukena dengan niat yang ikhlas dan hati yang bersih. Dalam Islam, pakaian yang digunakan untuk sholat haruslah bersih dan suci. Sarung dan mukena adalah simbol dari kesucian dan kebersihan yang harus dijaga oleh setiap muslim. Ketika kita mengenakan sarung dan mukena dengan niat yang ikhlas, kita menunjukkan penghormatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surah Al-Araf ayat 31. Hadirin yang berbahagia, kita dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang bersih dan indah ketika beribadah, termasuk saat sholat. Sarung dan mukena yang bersih dan suci yang akan membuat kita lebih khusyuk dalam beribadah dan menarik malaikat untuk datang dan mendoakan kita. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadits riwayat Muslim. Yang kedua, sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah, tasbih sangat disukai oleh malaikat. Mereka senang melihat manusia yang selalu mengingat Allah dan berzikir kepadanya. Mari kita perbanyak zikir dengan menggunakan tasbih, baik di waktu senggang maupun setelah sholat. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Dengan menggunakan tasbih, kita dapat lebih mudah dan teratur dalam melaksanakan perintah ini. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-Araf ayat 205. Saudaraku, untuk selalu mengingat Allah dalam hati dengan penuh kerendahan hati dan rasa takut, baik di waktu pagi maupun petang. Dengan menggunakan tasbih, kita dapat lebih fokus dan khusyuk dalam berzikir, sehingga zikir kita menjadi lebih bermakna dan mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadits riwayat Bukhari. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran. Malaikat sangat menyukai rumah yang di dalamnya selalu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Kehadiran Al-Quran di rumah akan menarik malaikat untuk sering berkunjung dan membawa berkah serta rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, membaca dan mendengarkan Al-Quran tidak hanya memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah. Malaikat sangat menyukai rumah yang di dalamnya selalu terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu menunjukkan bahwa penghuni rumah tersebut senantiasa mengingat Allah dan menjalankan perintahnya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Al-Quran Surah Fatir ayat 29. Saudaraku, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan bersedekah akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran Al-Quran di rumah kita akan menarik malaikat untuk sering berkunjung dan membawa berkah serta rezeki yang melimpah. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang
yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, bahwa Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan senantiasa berkunjung ke rumah yang di dalamnya selalu terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, membawa berkah dan rezeki dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku, dengan membiasakan membaca dan mendengarkan Al-Quran setiap hari di rumah kita tidak hanya mendapatkan berkah dan rezeki di dunia, tetapi juga syafaat di akhirat. Berikutnya 4. Minyak wangi atau parfum. Malaikat menyukai kebersihan dan keharuman. Kehadiran minyak wangi atau parfum di rumah yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan keharuman dapat menarik malaikat pembawa rezeki. Gunakan minyak wangi atau parfum yang halal dan tidak berlebihan. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan dan keharuman rumah adalah salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menarik malaikat untuk berkunjung. Minyak wangi atau parfum yang halal dapat digunakan untuk menjaga keharuman rumah sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi penghuni rumah serta malaikat yang berkunjung. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan menggunakan minyak wangi atau parfum yang halal, kita menjaga kebersihan dan keharuman rumah yang akan menarik malaikat pembawa rezeki untuk datang dan memberkati rumah kita. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadits riwayat Muslim. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai pakaian terbaiknya, memakai minyak wangi jika ia memilikinya, kemudian pergi ke masjid, tidak memisahkan dua orang yang duduk berdampingan, kemudian sholat sesuai dengan yang ditentukan baginya, kemudian diam ketika imam berbicara, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga keindahan dan kebersihan, termasuk dalam menjaga keharuman rumah. Dengan menggunakan minyak wangi atau parfum yang halal dan tidak berlebihan, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan menarik malaikat untuk berkunjung ke rumah kita. Menjaga kebersihan dan keharuman, terutama ketika beribadah. Dengan menjaga kebersihan dan keharuman rumah menggunakan minyak wangi atau parfum yang halal, kita tidak hanya menarik malaikat pembawa rezeki, tetapi juga mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sajadah. Saudaraku, benda ini adalah simbol pengabdian kepada Allah. Dengan adanya sajadah yang sering digunakan untuk beribadah, malaikat pembawa rezeki akan senantiasa berkunjung ke rumah tersebut. Pastikan kita selalu menjaga kebersihan dan kerapihan sajadah kita sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Sajadah adalah tempat sujud yang digunakan saat sholat. Penggunaannya menunjukkan kesungguhan dan ketulusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sangat menyukai rumah yang penghuninya rajin beribadah dan menjaga kebersihan tempat ibadahnya. Dengan menjaga kebersihan dan kerapihan sajadah, kita menunjukkan rasa hormat dan pengabdian kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Dengan menjaga kebersihan sajadah, kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang bersih dan suci, yang akan menarik malaikat pembawa rezeki untuk datang dan memberkati rumah kita. Dan bersihkanlah pakaianmu. Al-Quran Surah Al-Muddathir ayat 4. Menjaga kebersihan pakaian dan tempat ibadah kita. Sajadah yang bersih dan rapi akan membuat kita lebih khusyuk dalam beribadah dan menarik malaikat untuk berkunjung ke rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku, betapa pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Dengan menjaga kebersihan sajadah, kita tidak hanya menunjukkan keimanan kita, tetapi juga menarik malaikat pembawa rezeki untuk datang ke rumah kita. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, dengan menghadirkan benda-benda ini di rumah kita, insya Allah kita akan mendapatkan
mendapatkan keberkahan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan senantiasa berkunjung dan mendoakan kita. Sarung dan mukena yang digunakan dengan niat yang ikhlas dan hati yang bersih mencerminkan keseriusan kita dalam menjalankan sholat yang akan menarik malaikat untuk datang dan mendoakan kita. Semoga kita semua dapat mengamalkan ini dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah rumah kami sebagai tempat yang penuh berkah dan rahmat-Mu. Hadirkanlah malaikat-Mu di rumah kami dan limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan rumah kami serta keikhlasan dalam beribadah kepadamu. Semoga setiap sudut rumah kami dipenuhi dengan cahaya iman dan ketenangan serta dijauhkan dari segala bentuk keburukan dan gangguan. Ya Allah, jadikanlah rumah kami sebagai tempat yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.